Api membakar sejumlah warung di Jalan Raya Gentan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam sekejap, api menghabiskan seisi warung. Besarnya api membuat toko jasa cuci sepatu dan kios jamu yang berada di samping warung makan ikut terbakar. Edi, sang pemilik warung makan, sempat terjebak di lantai 2. Beruntung dirinya berhasil dievakuasi sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh pemilik warung yang menuangkan bensin yang dekat dengan sumber api. Selain menghanguskan bangunan, api juga membakar sepeda motor milik korban. Api padam 3 jam kemudian dengan pengerahan 4 mobil pemadam kebakaran. Belum diketahui secara pasti jumlah kerugian dan kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian setempat. Ratusan kios pedagang di Pasar Kanopi Pusat, Kota Bitung, Sulawesi Utara ludes terbakar. Titik awal api berasal dari salah satu kios makanan dan merambat ke kios lain. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah 2 jam kemudian. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kini peristiwa ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, sebuah truk bermuatan kardus terbakar dan terus melaju kencang di Jalan Kali Ciracap, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore. Warga pun panik dan berteriak agar sopir segera menghentikan truk. Setelah melaju sejauh 300 meter, truk akhirnya berhenti. Api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian oleh warga. Sopir yang selamat mengaku tidak mengetahui muatan truknya terbakar sehingga terus melaju melintasi permukiman. Api diduga berasal dari putung rokok yang dibuang sejumlah pelajar saat menumpang truk. Truk pun kembali melanjutkan perjalanan karena api hanya menghanguskan muatan. Sementara itu, 2 pejalan kaki tergeletak usai ditabrak minibus di Jalan Jenderal Sudirman, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang korban kritis dan seorang lainnya mengalami patah tulang. Korban kritis langsung dibawa warga sekitar ke rumah sakit, sementara satu korban yang mengalami patah tulang mendapatkan pertolongan pertama di lokasi. Saksi mata mengatakan korban bersama rekannya ditabrak minibus yang melaju kencang saat hendak menyeberang jalan. Usai menabrak kedua korban, minibus langsung kabur. Nyebrang tadi, nyebrang ragu-ragu begitu udah nyampe pinggir, dari arah belakang ada mobil putih, kencang. Terus? Tabrak dua-duanya yang tabrak. Petugas masih melakukan penyelidikan dan kasus tabrak lari ini ditangani petugas lantas Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Truk bermuatan paket ini terguling di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Truk ini pun sempat menutupi ruas jembatan layang. Kecelakaan berawal, truk dari arah Pasar Minggu menuju Depok menghantam tiang pembatas jembatan layang. Diduga sopir mengantuk sehingga tiang pembatas ketinggian truk ini pun langsung ditabrak hingga akhirnya truk terguling dan melintang. Kondisi bagian depan truk ringsek dan mengalami pecah kaca. Sementara tiang penanda rambu lalu lintas rusak dan nyaris roboh. Bangun lari ke sini taunya udah begini, udah nabrak gitu. Oh, udah nabrak. Ini apa namanya, mobilnya tadi dari arah mana, mau kemana Pak? Dari arah sana, ada arah Pasar Minggu. Pasar Minggu. Dia mau naik ke atas atau mau ke arah Depok sih? Itu kalau kelihatan mau ke sana kayaknya mau ke arah muter balik kayaknya. Oh, tapi dia nabrak apa ini Pak? Itu nabrak yang jembatan itu. Oh, yang pembatas ini ya, antara jembatan sama Antara ini masih Truk yang terguling akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Dan kini kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, diduga karena air yang menetes dari sebuah truk garam, sebuah truk kontainer terguling. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Paterongan, Bangkalan, Jawa Timur. Balik baru saja terjadi di Jalan Paterongan. Sebuah truk terguling dan melintang di Jalan Paterongan, Bangkalan, Jawa Timur. Kondisi jalan yang menanjak membuat truk yang bermuatan garam dari Pamekasan menuju Surabaya ini akhirnya terguling. Menurut warga, kecelakaan ini terjadi karena adanya tetesan air dari truk tersebut yang mengeluarkan air hingga membuat jalanan licin.
Bak senjata makan tuan, truk ini pun akhirnya terguling. Polisi merazia truk-truk pengangkut garam karena diduga cairan air garam yang menetes di sepanjang jalan menjadi penyebab banyaknya kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Kondisi jalannya berliku, naik dan turun, sering terjadi laka tunggal atau selip sendiri, disebabkan jalanan licin. Jadi himbauan kami kepada masyarakat pengguna jalan, berhati-hati. Apabila lelah, silakan beristirahat. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di Jalan Raya Patrongan sempat terhambat. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dari kecelakaan ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah truk bermuatan pupuk menghantam 2 rumah warga di Bandar Lampung, Lampung. Akibatnya rumah tersebut rusak parah dan 3 warga luka ringan. Video amatir merekam sesaat setelah sebuah truk bermuatan pupuk menghantam 2 rumah di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung pada Sabtu siang. Truk diduga hilang kendali akibat remblong saat melintasi jalan yang menurun. Akibatnya 2 rumah warga rusak parah, sementara 3 penghuni rumah dan sopir truk luka ringan. Karena saya jelas benar melihat dari atas turun mobil. Oh, kita ngelihat ya, Bang? Lihat, saya ngeliat benar. Makanya saya bilang, Papa ada mobil, saya bilang. Tangan Papa saya tarik gini. Tarik ke belakang. Mundur ya? Mundur, saya tarik ke belakang sana. Ujungnya langsung roboh di sini lah mobil. Lupa. Sopir truk telah diamankan polisi. Kasus kecelakaan ditangani unit laka Satlantas Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kabel semrawut kembali memakan korban. Kali ini seorang pemotor tewas usai lehernya tersangkut kabel fiber optik yang menjuntai di daerah Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang pemotor tewas mengenaskan usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Muhammad Toha, Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Leher korban terjerat kabel fiber optik yang menjuntai hingga korban terpental dan kepalanya membentur pembatas jalan. Korban awalnya melaju dari arah kota Bandung menuju Kabupaten Bandung. Namun naas, korban yang melihat kabel yang menjuntai mengerem mendadak, terjerat hingga akhirnya tewas di lokasi. Jenazah korban dibawa ke RSUD Al Ihsan dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Jadi kabel ini katanya kena kontainer. Nah, jadi kabelnya ke bawah gitu. Ada yang naik motor katanya gitu. Jadi Nyangkut ya, Pak? bisa sangkut sana ini katanya. Gitu. Langsung meninggal di tempat katanya, Pak? Iya, di tempat sangatnya di sini. Yang bersangkutan melakukan pengereman mendadak di TKP karena adanya kabel melintang yang menyebabkan pengendara terjatuh dan meninggal dunia. Tentu kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang membidangi untuk kabel melintang tersebut. Warga berharap kabel semrawut sejak lama ini segera dirapikan agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menangkap 2 orang pria yang menganiaya dan merampas barang milik 3 pemuda di Sumedang, Jawa Barat. Kedua pelaku tega memukuli para korban hanya karena masalah sepele. Inilah video yang merekam aksi penganiayaan terhadap 3 pemuda yang terjadi di kawasan Gending, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat. Pelaku memukuli para korban tanpa ada perlawanan. Bahkan salah satu korban langsung terjatuh setelah ditendang di bagian wajahnya oleh pelaku. Akibat peristiwa tersebut, salah satu korban bernama Oki Robiansyah berusia 22 tahun menderita luka bakar pada bagian kaki karena korban tertimpa motor. Polisi berhasil menangkap kedua pelaku yang bernama Haikal dan Ridoni, warga Burujul, Kelurahan Kota Kulon, Sumedang. Diduga pelaku nekat memukuli korban karena tersinggung saat nongkrong dan berpapasan di jalan. Kronologisnya yaitu di tempat Taman Telur pada saat itu para pelaku ini berkumpul, kemudian korban melewati Taman Telur. Pada saat di Taman Telur, korban melirik kepada para tersangka ini, para pelaku. Kemudian karena tidak terima, kemudian si tersangka ini mengikuti sampai ke Taman Gending. Kemudian sampai sana dihentikan, ada yang menendang sampai jatuh motornya.
Dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa pakaian kedua pelaku, STNK, 1 unit motor, dan helm milik korban yang diambil pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 365 ayat 2 dan ayat 1 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Sumedang, Jawa Barat, Brian Heva, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi mendalami petunjuk baru berupa tulisan di dalam laptop yang diduga milik ibu dan anak yang ditemukan tewas mengering di Depok, Jawa Barat. Polisi juga melakukan olah TKP ulang untuk mengikuti ataupun mengetahui penyebab pasti kematian ibu dan anak tersebut. Olah TKP ulang dilakukan oleh tim gabungan dari Polres Metro Depok, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Inavis, dan tim forensik RS Polri di rumah korban di kawasan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Dalam olah TKP ulang ini, petugas mengamankan sejumlah dokumen pribadi milik korban yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Sebelumnya, penyidik menemukan salah satu bukti petunjuk di dalam laptop yang diduga milik korban, yang berisi, siapapun yang membaca tulisan ini mungkin saya dan ibu saya telah meninggal dunia. Mendapati petunjuk tersebut, polisi menggandeng Asosiasi Digital Forensik untuk meneliti apakah isi tulisan yang berada di dalam laptop milik korban. Sementara kami menemukan satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul To You Whomever. Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini kita dalami apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan disepsi, kita nggak tahu. Hingga kini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi termasuk pemilik nomor telepon yang tertera di sepucuk kertas yang ditemukan di samping jasad kedua korban. Dari Depok dan Jakarta, dan Helmi Sajang Bakti, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menegaskan kasus kematian ibu dan anak di Depok memiliki kemiripan dengan kasus penemuan jasad di Kalideres. Ya, pemirsa, menurutnya pesan yang ditemukan mengindikasikan korban terisolasi sejak masih hidup. Petik penasaran dengan kalimat yang menurut media bunyinya adalah to you whoever, kurang lebih. Pilihan kata whoever menjadi suatu yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena pesan itu seolah tidak dikirim kepada pihak tertentu secara spesifik. Entah itu keluarganya, entah itu temannya, entah itu tetangganya, atau entah pihak tertentu yang memang dialamatkan akan menerima pesan tersebut. Kalimat to you whoever dengan demikian mengindikasikan bahwa boleh jadi keluarga ini memang sudah terisolasi sedemikian rupa